Oke, baik. Selamat sore, Bapak Frans. Selamat sore Ibu Rosalia. Bagaimana nih kabar hari ini, Bapak? Ya, kabar saya hari ini sangat bahagia, sangat senang bisa bertemu dengan Ibu. Oke, baik, Bapak. Hari ini bahagia ya bertemu dengan saya kembali. Bahagia ternyata dan saya juga bahagia, Bapak. Oke, baik, Bapak. Jadi hari ini kita akan bertemu sekitar 15 menit ke depan. Kita akan membicarakan hal-hal yang akan dibicarakan oleh Bapak Frans, renungan, cerita, atau mau ngobrol persoalan yang dihadapi oleh Bapak Frans hari ini. Mungkin sebelum itu Bapak Frans, mungkin kita berhenti sejenak dulu. Nih, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, rilekskan dulu pikiran kita, segala beban kita. Mungkin sebentar nanti kita bisa ngobrol lebih aman, lebih rileks. Oke, Ya, bagaimana Bapak perasaannya? ya cukup lega Ibu. Oke, baik Bapak Frans. Jadi bagaimana nih Bapak untuk hari ini? Bapak bertemu dengan saya. Apa nih yang mau Bapak obrolkan pada hari ini untuk kita bicarakan? Apakah ada hal yang membingungkan Bapak ataukah ada permasalahan yang dihadapi? Mungkin Bapak bisa bercerita. Oke Ibu Ros, begini. Pada saat saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, itu ada siswa saya yang kurang fokus dan kurang bersemangat dalam menerima pelajaran yang saya berikan Ibu. Jadi pada saat saya menjelaskan di depan kelas, siswa itu kelihatannya mengelamun, kurang fokus, sepertinya dia tidak memperhatikan penjelasan yang saya sampaikan di depan kelas Ibu. Begitu Bu. Oke, baik Bapak. Jadi seperti apa yang Bapak ceritakan ini, masalah atau persoalan yang Bapak hadapi yaitu kegiatannya berada di sekolah. Dalam hal ini, dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan di sekolah. Tadi Iya, yang saya tanggap dalam hal konsentrasi anak dalam menerima pelajaran. Mungkin seperti itu Bapak? benar Ibu Ros, benar. Oke, baik Bapak kalau begitu. Apa sih yang menyebabkan anak-anak itu bisa punya tingkah lakunya seperti itu, Bapak? Mungkin ada hal-hal yang membuat mereka bisa seperti itu ketika Bapak sedang mengajar. Begini Bu Ros, jadi setelah saya melakukan pembelajaran di kelas, itu saya lihat bahwa anak-anak itu kurang konsentrasi. Jadi saya berupaya untuk memanggil siswa tersebut dan saya mencari tahu penyebab kenapa siswa saya ini kurang uh, konsen, kurang fokus saat saya sedang mengajar Ibu. Oke, baik Bapak. Apakah hal tersebut itu sering terjadi pada kelas Bapak sendiri ataukah mungkin kelas-kelas yang lain juga seperti itu, Bapak? Setelah saya berbagi dengan teman-teman sejawat, uh, ternyata bukan hanya di kelas saya saja Bu, tetapi uh, kelas 1 sampai dengan kelas 5 juga mengalami hal yang sama seperti yang saya alami di kelas saya Bu. Begitu, demikian Ibu Ros. Oh, berarti secara keseluruhan ya Bapak, rata-rata secara keseluruhan semua kelas mengalami hal yang sama. Iya Bu. Nah, dari penjelasan Bapak, menurut Bapak nih, apa kira-kira keadaan kelas yang efektif itu seperti apa Bapak? Menurut Bapak? Oke Bu Ros, jadi menurut saya keadaan kelas yang efektif itu misalnya saya sebagai guru kelas ya, berarti saya harus mampu mengenal dan mencari tahu masing-masing karakteristik dan keunikan serta memperhatikan kebutuhan-kebutuhan belajar anak-anak saya secara individu. Sehingga dalam proses belajar mengajar di kelas itu saya akan melakukan berbagai macam pendekatan yang bervariasi sehingga proses belajar
mengajar di kelas itu dapat berjalan secara efektif dan menyenangkan. Minimal proses pembelajaran yang saya lakukan itu adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa dan juga sesuai dengan gaya belajar peserta didik masing-masing. Begitu Ibu Ros. Oke, baik Bapak Frans. Jadi menurut Bapak Frans itu pembelajaran yang efektif di kelas itu berarti guru memenuhi segala kebutuhan para muridnya sehingga proses pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan juga efektif. Iya Oke, Bu. baik Bapak. Nah, berarti apa nih yang Bapak mau lakukan ketika Bapak sudah tahu bahwa pembelajaran efektif itu seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak? Kira-kira Bapak Frans mau lakukan apa untuk mengatasi masalah yang sudah Bapak Frans hadapi sekarang ini? Oke Bu Ros. Jadi rencana saya itu adalah saya akan melakukan koordinasi dengan orang tua wali murid yang bersangkutan untuk melakukan kunjungan rumah dan meminta orang tua wali untuk lebih fokus mengurus anak-anaknya terlebih dahulu sebelum mereka pergi ke kebun atau melakukan aktivitas mereka. Dan saya juga akan terus mengingatkan orang tua tentang peran dan tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya sebelum anak-anak berangkat ke sekolah. Begitu Ibu Ros. Oke, baik Bapak. Jadi ada hal baik yang Bapak sudah rencanakan dan akan menerapkannya. Itu merupakan hal yang baik yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Frans bahwa Bapak Frans akan bergerak untuk menuju ke rumah anak sendiri ataupun juga secara langsung memberitahukan kepada orang tuanya bahwa sebelum bekerja terlebih dahulu untuk mengurus anak-anaknya pergi ke sekolah, sarapan pagi terlebih dahulu sehingga anak-anak pun juga sudah siap semangat untuk belajar nantinya. Oke, Iya. Bapak Frans, baik kalau begitu. Kira-kira waktu yang dibutuhkan oleh Bapak dalam proses pelaksanaannya atau mengatasi masalah tersebut kira-kira berapa lama, Bapak? Ibu, jadi kalau mau tanya tentang waktu, itu secepatnya Ibu ya, sesuai rencana saya yang sudah terjadwalkan itu saya lakukan minggu depan ini Bu. Oke, baik Bapak. Berarti secepatnya ya Bapak minggu depan ini sebelum pembelajaran awal tahun ajaran baru. Ya. Ya Bu. Oke, baik Bapak. Mungkinkah ada rencana lain selain 2 rencana yang sudah Bapak siapkan itu untuk pelaksanaan ke depannya? Ya Bu, jadi selain saya melakukan koordinasi dengan orang tua wali murid bersangkutan, pasti saya juga akan membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat tentang masalah siswa yang tidak sarapan pagi sebelum berangkat ke sekolah. Jadi pihak sekolah itu akan mengundang orang tua wali murid dan mensosialisasikan kepada orang tua tentang pentingnya sarapan pagi bagi anak-anak sebelum datang ke sekolah sehingga pada saat siswa menerima pelajaran dari guru itu siswa lebih bersemangat, lebih fokus dalam menerima pembelajaran. Begitu Ibu. Oke, baik Bapak, terima kasih. Jadi ada berapa banyak cara yang sudah Bapak siapkan untuk kedepannya untuk menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi sendiri? Nah, apa sih komitmen Bapak dalam rencana yang Bapak pikirkan tersebut? Oke Bu, jadi komitmen saya adalah saya terus meningkatkan, mengingatkan ya, saya terus mengingatkan kepada peserta didik saya bahwa sebelum datang ke sekolah itu sarapan terlebih dahulu. Dan saya juga akan terus mengingatkan kepada orang tua wali murid, mungkin melalui WA Group ya, sehingga orang tua bisa memperhatikan anak-anak mereka dengan menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. Selain itu, kebutuhan-kebutuhan belajar anak lain juga bisa terpenuhi seperti kelengkapan alat tulis. Begitu Ibu Ros. Oke, baik Bapak. Jadi selalu mengingatkan Ya, ya, sehingga hal baik itu tetap terus diingat sehingga tidak terjadinya masalah Bapak ya, Frans. Ya? ya. Oke, baik Bapak. Kira-kira siapa saja sih Bapak Frans? Siapa saja yang terlibat
dalam pelaksanaan proses penindaklanjutan masalah yang Bapak Franz lakukan ini, rencana yang Bapak akan lakukan tersebut. Oke Bu Ros. Jadi yang pertama saya lakukan itu yang paling yang saya libatkan yang paling pertama itu diri saya sendiri ya. Diri saya sendiri, kemudian peserta didik saya, kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga orang tua wali murid. Prinsip kita itu adalah kita maju secara bersama-sama membangun pendidikan anak-anak kita ke depan yang lebih baik. Begitu Ibu Ros. Oke, baik Bapak. Maju bersama membangun pendidikan ke depan untuk lebih baik lagi. Nah, kita sudah sejauh ini ya Bapak Franz, sudah banyak yang kita bicarakan. Bagaimana nih perasaan Bapak Franz setelah bercerita, mengobrol dengan saya tentang persoalan yang telah Bapak Franz hadapi? Bagaimana nih perasaannya? Oke Ibu Ros, ya senang sekali ya perasaan saya saat ini. Sangat bahagia, sangat senang. Ya, saya lebih lega ya dari sebelumnya karena masalah yang saya hadapi di dalam kelas itu hari ini dapat diselesaikan. Saya juga senang bisa berbagi pengalaman dengan Ibu Ros. Semoga kita terus berbagi pengalaman agar kita bisa keluar dari permasalahan-permasalahan yang kita hadapi baik di sekolah, di ruang kelas, atau di mana saja kita berada. Begitu Ibu Ros. Oke, baik Bapak. Saya pun juga ikut senang. Bapak Franz senang, saya pun juga senang karena suatu persoalan dapat diselesaikan dengan baik. Ya. Waktu kita sudah hampir habis nih Bapak, ternyata kita berbicara panjang lebar dari tadi, ternyata sudah menemukan titik terangnya untuk persoalan yang dihadapi oleh Bapak. Dan waktu kita ya sudah selesai Bapak. Mudah-mudahan ke depan nanti kalau ada hal yang mau dibicarakan, kita kembali bersama untuk bisa bercerita, untuk menemukan hasil yang baik dalam suatu persoalan yang kita hadapi Bapak. Oke Ibu Ros, terima kasih banyak atas waktu, atas kesempatan bisa berbagi dengan saya. Pada akhirnya saya bisa memecahkan masalah dan persoalan yang saya hadapi selama ini. Terima kasih banyak. Kalau kedepannya dalam perjalanan ada hal-hal yang saya alami seperti ini, saya pasti akan menghubungi Ibu Ros untuk kita berbagi pengalaman lagi. Begitu Ibu Ros, terima kasih. Oke, baik Bapak. Saya siap untuk selalu mendukung, bercerita, saling mengobrol untuk menyelesaikan suatu persoalan ke depannya. Terima kasih Bapak Franz dan Terima selamat kasih sore. Ibu, selamat sore Bu. Oke, selamat sore Ibu Rosalia. Selamat sore juga Bapak Franz. Iya, bagaimana kabar Ibu? Baik Bapak kabarnya. Oke, tapi sepertinya saya lihat raut muka Ibu ini ada masalah ini. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita pada saat ini, saya minta kita latihan mindfulness ya, berhenti sejenak untuk melepaskan segala penat, capek lelah kita untuk kita memulai kegiatan kita. Oke, teman Ros yang berbahagia, mari kita hening sejenak, menarik napas perlahan-lahan, lalu kita menghembuskan secara perlahan-lahan. Rasakan pakaian yang melekat di tubuh kita. Sekali lagi kita tarik napas, kita lepas secara perlahan-lahan. Oke, terima kasih Ibu Ros. Apa yang membuat Ibu Ros kurang bersemangat di saat ini? Kelihatan ada yang tersembunyi atau sesuatu yang terpendam di dalam pikiran Ibu. Apa boleh saya tahu apa yang dipikirkan Ibu Ros saat ini? Oke, baik Bapak. Ternyata Bapak sudah melihat dari raut wajah saya adanya sebuah persoalan yang saya hadapi. Benar sekali Bapak.
Saya mau ngobrol nih Bapak tentang sedikit masalah yang saya hadapi di sekolah Bapak. Sepertinya dalam keseharian kami di sekolah, terkait bersama dengan rekan guru dalam melaksanakan berbagai kegiatan, saya menemukan ada beberapa guru yang masih kurang aktif dalam proses pelaksanaan kegiatan tersebut. Nah, di sini saya merasa bahwa teman-teman saya itu belum mempunyai kesadaran yang penuh, Bapak. Hingga saya tuh ingin untuk menumbuhkan kesadaran mereka tersebut, Bapak. Jadi seperti itu, Bapak, yang saya alami. Oh begitu. Jadi tujuan Ibu Ros mengajak saya ngobrol saat ini itu tentang masalah yang dihadapi di sekolah seperti yang Ibu sampaikan tadi. Ya, kasihan ya. Oke, jadi menurut Ibu apa yang menyebabkan guru itu kurang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, Ibu? Oke, baik, Bapak. Jadi yang paling pertama sekali Bapak itu kembali kepada diri sendiri tentang kesadaran diri Bapak, untuk kesadaran diri dan juga saya juga sempat bertanya kenapa teman-teman seperti begitu. Dan mereka memberikan alasan bahwa adanya kegiatan secara pribadi Bapak yang mungkin mereka belum bisa mengatur waktunya dengan baik sehingga terbengkelai semua kegiatan yang dilaksanakan. Sehingga mungkin dalam kegiatan yang dilaksanakan di sekolah adanya keterlambatan, terus segala hal yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan target waktu. Jadi mungkin seperti itu, Bapak. Oke, Ibu Ros. Ya, jadi setelah melihat situasi-situasi yang dialami itu, apakah Ibu sudah tahu penyebabnya? Kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Penyebabnya seperti tadi Bapak yang saya katakan bahwa ini kurangnya kesadaran diri dari masing-masing teman saya, terus yang berikutnya lagi adanya banyak kegiatan Bapak yang dilakukan di luar jam sekolah, sehingga mungkin karena kesibukan tersebut yang membuat mereka itu kewalahan untuk mengatur waktunya, sehingga adanya keterlambatan dalam kegiatan, adanya masalah dalam penyelesaian segala tugas yang diberikan. Jadi mungkin seperti itu, Bapak. Oke, Ibu Ros. Untuk mengatasi permasalahan ini, apakah Ibu sudah pikirkan tentang apa yang harus Ibu lakukan setelah mengetahui hal tersebut? Jadi saya itu ingin sekali menerapkan praktik baik Bapak dan saya menerapkan hal itu sehingga menumbuhkan kesadaran diri pada teman-teman saya. Terus yang berikutnya lagi Bapak, saya juga ini sudah membicarakan hal tersebut kepada kepala sekolah. Saya ingin bersosialisasi tentang KSE Bapak, tentang kompetensi sosial emosional kepada rekan guru semuanya. Sehingga mereka juga mengetahui bahwa bisa memanajemen dirinya itu seperti apa, kesadaran dirinya itu bagaimana, supaya kami semua sama-sama saling belajar Bapak. Jadi itu rencana saya ke depannya. Oke, luar biasa Ibu. Jadi Ibu akan menerapkan praktik baik di dalam lingkungan sekolah, kemudian mensosialisasikan tentang kompetensi sosial emosional kepada rekan-rekan guru itu luar biasa. Nah, kira-kira jangka waktu apa yang diperlukan Ibu untuk mengatasi permasalahan ini? Menurut Ibu Ros, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa lama ya, Bu? Oke, baik Bapak. Kalau untuk kesadaran diri Bapak itu praktik baik itu ya saya jalankan secara terus-menerus dan secara berkelanjutan. Dan untuk yang rencana saya untuk mau melakukan sosialisasi kepada teman-teman saya, itu saya rencananya hari Jumat ini Bapak. Karena mau sebelum kami mulai proses pembelajaran di tahun ajaran baru. Jadi sebelum proses pembelajaran, saya sudah mulai melakukan sosialisasi tersebut Bapak. Iya, Ibu Ros. Jadi dari rencana aksi yang telah Ibu tentukan di atas, itu mungkin ada rencana lain selain rencana yang sudah Ibu Ros jadwalkan. Kalau rencana lain itu Bapak, pasti di setiap sela-sela rapat itu saya tetap akan terus mengingatkan teman-teman guru sehingga tetap mengingatnya dengan baik dan bisa menumbuhkan kesadaran teman-teman Bapak. Oke, Ibu Ros. Jadi terus mengingatkan kepada teman-teman guru ya. Oke, itu luar biasa. Kemudian Ibu,
Apa komitmen Ibu Ros terhadap rencana aksi yang akan Ibu Ros lakukan? Komitmen saya ya yang paling pertama itu ya saya menjadi contoh buat teman-teman saya. Praktik baik itu saya tetap terus lakukan sehingga teman-teman juga dengan sadar untuk bisa mengikutinya, menumbuhkan kesadaran mereka, Bapak. Dan terus Iya, luar mengingatkan biasa. teman-teman supaya mereka juga sadar bahwa tugasnya sebagai seorang guru itu menuntun anak-anaknya, jadi menjadi panutan buat mereka, Bapak. Luar biasa, Ibu. Ya, kira-kira untuk mewujudkan komitmen itu, menurut Ibu Ros, siapa saja yang Ibu libatkan? Yang terlibat secara keseluruhan sih Bapak itu untuk semua warga sekolah, kepala sekolah, guru-guru, dan juga saya akan menerapkannya itu kepada anak-anak dalam hal kesadaran diri Bapak, sehingga mereka juga sadar untuk belajar, pokoknya untuk semua warga sekolah Bapak, Luar biasa, terlibat Ibu. ya. Oke, mantap. Eh, eh, apakah ada hal lain yang Ibu Ros sampaikan pada saat ini? Untuk sementara hal seperti itu dulu Bapak, nanti ketika saya menemukan hal baru lagi atau persoalan baru lagi, saya pasti akan menghubungi Bapak untuk kita bisa ngobrol kembali Bapak. Oke, Bu Ros. Jadi, bagaimana perasaan Ibu Ros saat ini setelah berbagi pengalaman yang baik dengan saya pada hari ini? Saya sangat senang Bapak pada hari ini karena bisa ngobrol bersama Bapak, berbagi persoalan. Terus saya juga senang karena Bapak sudah bisa mengarahkan saya untuk menemukan sendiri solusi yang akan saya jalankan nantinya. Saya sangat bahagia Bapak. Mungkin pengalaman Bapak yang bisa sharing kepada saya sangat bersyukur hal itu untuk menjadi contoh buat saya ke depannya Bapak. Oke, Ibu Ros, kita tidak sadar waktu kita sudah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan diskusi kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang dialami Ibu Ros itu juga saya mengalami, ya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Semoga nanti kita bisa bertemu kembali, Bapak. Oke, terima kasih juga Ibu Ros. Selamat sore. Selamat sore, Bapak Frans.